Kampung Hawalan, Dusun Latan, Negeri Sepa, yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Serang. Salah satu kampung suku Nolu yang memiliki budaya atau adat istiadat yang dikenal dengan Pataheri. Pataheri disebut dengan bahasa Nolu yaitu Mataheni. Dikenal dengan bahasa Indonesia itu Pataheri. Ini adalah suatu pendewasaan bagi kaum pria, di mana menurut orang Nolu, di mana dia telah mampu untuk bekerja atau mencari nafkah. Pada zaman dahulu, adat Pataheri ini sering banyak orang, saat sekarang itu orang sudah mengenal suku Nolu, tapi pada zaman dahulu itu banyak sekali takut dengan suku Nolu karena acara ini pada zaman dahulu dia membutuhkan manusia, kepala manusia untuk menjalani proses ini. Tetapi dengan adanya hukum positif atau hukum formal, suku Nolu menggantikan dengan binatang yang dikenal dengan kuskus. Itulah sejarah Pataheri. Kalau untuk setiap kegiatan adat, misalnya Pataheri, itu harus ada noga atau dengan bahasa Nolu bilang maya. Wajib bagi orang Nolu harus menyiapkan, dan pisang, karena pada awalnya juga orang Nolu setiap menjalankan ritual adat itu harus ada noga atau maya dengan pisang dan sagu lempeng. Ini bertanda bahwa ikatan persaudaraan tidak terlepas daripada orang Nolu setiap kali menjalankan prosesi ritual adat. Karena ritual adat itu bukan hanya orang tua-tua yang anak yang bersangkutan yang menyiapkan, tetapi seluruh lapisan warga yang ada pada marga tersebut. Maya ini terbuat dari kanari dan sagu manta. Setelah lewat proses, dia dibakar, yaitu dikenal dengan bakar batu. Setelah masak, baru dipotong-potong dan dorong bawa ke rumah adat untuk makan bersama. Awal pertama, apabila mau menjalankan ritual adat Pataheri, seluruh marga yang mau menjalankan adat Pataheri, mereka duduk bersama di dalam sebuah rumah adat. Nantinya mereka akan membicarakan adat Pataheri. Apabila ada dari anggota marga yang punya anak yang sudah siap untuk menjalankan ritual adat Pataheri, maka mereka akan sama-sama untuk membicarakan waktu atau kegiatan Pataheri. Persiapan tempat untuk kegiatan Pataheri yaitu kewajiban bagi anak-anak mantu. Sudah harus menyiapkan tempat, di mana tempat itu harus dibersihkan untuk nantinya prosesi adat berjalan. Apabila dari warga masyarakat yang lain mau mengikuti, diperbolehkan, tetapi bagi anak mantu itu sudah menjadi kewajiban. Setelah membicarakan waktu Pataheri, maka orang tua-tua
yang punya anak yang mau menjalani prosesi Pataheri, mereka menyiapkan seluruh perlengkapan atau atribut adat untuk pada saat hari atau kegiatan Pataheri. Amuran tere juarna mana? Teka hujan benar sih. Karena jadi naik rotor pare. Teka hujan benar pare. Ada 3 hari kegiatan dalam acara Pataheri ini. Hari pertama adalah seluruh warga masyarakat suku Nolu berkumpul untuk mencari kus-kus yang tadinya sudah menggantikan kepala manusia. Mereka berkumpul, lalu mereka sama-sama untuk mencari kus-kus untuk yang nantinya menjalani prosesi Pataheri. Kusu yang disiapkan atau dicari oleh masyarakat suku Nolu yang nantinya kepada peserta Pataheri dari warga masyarakat, dorang ikat di sebelah tempat kegiatan, di mana tempat itu tidak bisa dilihat oleh peserta karena menurut sejarah orang Nolu bahwa peserta yang mau mengikuti kegiatan ini dia belum bisa untuk sementara dalam kurun waktu 2 hari dia belum bisa untuk melihat kus-kus atau kus-kus. Iya. Dia punya hari keduanya adalah acara Pataheri, di mana semua masyarakat berkumpul di rumah adat, dan setelah dari rumah adat yang ikut prosesi di hutan hanya dikhususkan untuk laki-laki yang ikut prosesi Pataheri di hutan. Tanah sunau. Setelah sampai di hutan, dari peserta Pataheri mereka menunggu dari guru yang membawa mereka untuk menyiapkan tempat mereka. Iya, jadi pada saat tiba di lokasi upacara tempat kegiatan, para guru menyiapkan 5 buah potong bambu
yaitu sebagai tanda bahwa orang Naulu ini berasal dari patah 5. Jadi semuanya harus berjumlah 5. Setelah 5 buah sudah diatur oleh guru, maka dong punya guru akan kasih di tempat yang nantinya dong akan dipakai dengan pakaian adat. Pakaian adat ini meliputi kain berang, kulit kayu atau cedaku, atau yang dikenal dengan bahasa Naulu yaitu ayunte. Ada banyak atribut adat yang menempel pada seorang Pataheri, di mana yang kita lihat yang berada di tangan yaitu galung adat atau nonye. Kemudian ada gadihu atau dikenal dengan bahasa Naulu yaitu sinsinte. Ayunte ini kalau biasanya orang Naulu sendiri itu biasanya mau menjalani ritual adat itu tidak bisa memakai pakaian adat di misalnya pada sekarang, tapi harus dengan ayunte atau cedaku atau kulit kayu. Kalau karinunu itu adalah ciri khas atau budaya orang Naulu. Menurut sejarah orang Naulu, setelah mereka lahir itu sudah dengan ikat berang atau karinunu. Jadi apapun yang terjadi, karinunu tidak bisa terlepas daripada orang Naulu. Sinsinte dan noni ini juga salah satu atribut yang harus disiapkan oleh orang tua anak yang mempataheri, karena itu juga salah satu atribut yang harus disiapkan. Kalau untuk cincin itu kalau menurut sejarah dari orang tua atau tuturan yang kemarin guru dia memberikan kepada dia itu wajib bagi anak-anak yang mengikuti Pataheri, karena sesuai sejarah itu adalah dia punya nyawa yang tidak boleh pada saat dia pakai, tidak boleh jatuh atau tidak boleh hilang sebelum dia sampai ke rumah adat. Itu adalah tantangan besar bagi anak yang mengikuti prosesi Pataheri. Kalau manik-manik atau yang kemarin kita lihat digantung di badan, itu sebenarnya pada zaman dahulu itu orang tua biasa pakai manik yang biasanya don tanam sendiri, tapi sekarang sudah jarang untuk didapat, akhirnya harus beli yang di toko. Itu dia bertanda bahwa pengganti baju atau pakaian. Ya. Setelah menyiapkan tempat, guru pun menaikkan doa kepada leluhur dan yang Maha Kuasa bahwa peserta yang menjalani prosesi ini diberikan kekuatan, kesehatan, supaya mereka bisa menjalani ritual adat Pataheri ini. Kalau belum mengikuti prosesi Pataheri, belum bisa sembarangan untuk memakai kain berang apabila guru belum memberitahukan kepada leluhur dan Yang Maha Kuasa. Apabila dia sengaja untuk pakai berang, terbukti dia nantinya dia akan sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat dari dokter maupun dari manapun. Apabila dia sendiri mengaku dia punya kesalahan kepada kepala marga dan dia punya dendanya, yaitu piring tua sama kain berang, naik ke rumah adat dan kepala marga membicarakan dia punya denda itu kepada leluhur dan Tuhan bahwa inilah dia punya masalah yang kemarin dia berbuat, tetapi ini dia punya denda sudah ada. Itu baru dia bisa sembuh. Tetapi kalau selama itu belum dia siapkan, dia tidak akan bisa sembuh.
Kalau dia setelah diikat berang, dia sudah apabila sudah cukup umur untuk dia kawin, dia sudah diperbolehkan. Karena salah satu pantangan bagi orang Nolu yaitu apabila dia belum mengikuti prosesi pataheri, maka dia pun belum bisa diizinkan untuk kawin. Apabila dia sengaja untuk melanggar, maka itu juga salah satu pantangan yang harus dia sendiri terima. Setelah diturunkan oleh guru dari 5 buah bambu dan orang tua memberikan parang buat dia, lalu nantinya dari warga masyarakat orang akan bawa kusu dan taruh di depan dia. Dia menghitung sampai 5 kali baru dia toke. 5 kali hitungan itu pun tidak terlepas daripada patah 5. Itu dong teriak daripada toki khusus selesai, itu bertanda bahwa dorang telah resmi menjadi seorang anak suku Nolu yang sudah sepantasnya dia memakai kain ikat berang. Itulah dia punya suara yang tadi dia harus bersuara. Setelah dia selesai toki, kusu itu dibawa pulang ke rumah adat, pinggir rumah adat, dan diolah, dimasak oleh peserta yang datang pada kegiatan itu. Lalu dan setelah masak, semua akan makan secara bersama-sama di dalam rumah adat. Makna pataheri bagi orang Nolu yaitu di mana dia telah melepaskan masa remaja dan menginjak masa kedewasaan. Perasaan yang dialami setelah mengikuti prosesi pataheri itu biasanya kita merasa bahwa sudah sepenuhnya menjadi seorang anak suku Nolu karena sudah ada ikat kain berang di kepala. Dia kemanapun sudah ada ikat kain berang dan dikenal oleh siapapun bahwa itu adalah anak suku Nolu. Mungkin perasaan itu yang secara pribadi kita juga pernah merasakan hal itu akan terjadi. Bukan orang punya anak Maluku buka mata ekas tunjuk dunia dari selatan sampai utara Tomahasa Nusa Indonesia dikenal dengan suku bangsa, ras, dan adat istiadat. Ketemu salah satunya suku Nolu. Sampai dengan hari ini
masih mempertahankan atau punya budaya-budaya dan adat istiadat yang ada. Olehnya itu, kita sangat berharap adanya kehadiran pemerintah untuk melihat kita punya budaya-budaya yang ada. Kalau ale rasa beta jua rasa Suto Mahasa Nusae Tomahasa Nusa sama-sama senang sama-sama susah kalau ale rasa beta jua rasa show mamae dari selatan sampai utara